Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya sendiri Rivaldi Matuwafi, dan saya. Dan saya Harina Yati. Saya Siska Mulyasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko pasar. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Siska. Risiko pasar. Definisi risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan, kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930-an, krisis ekonomi Indonesia 1997 sampai 1998. Bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum ada dua bentuk, yaitu satu, general market risk. Risiko pasar secara umum yaitu general market yang dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, specific market risk. Risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagai bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Risiko pasar. A. Definisi risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930-an, krisis ekonomi Indonesia 1997 dan 1998. Satu, bentuk-bentuk risiko pasar. Risiko pasar secara umum ada dua bentuk, yaitu general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Specific market risk, risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Dua kategori yang masuk general market risk. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk risiko pasar secara umum, yaitu Foreign exchange risk. Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal capital market dan pasar uang money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsip sering memiliki keterikatan satu sama lain. Pengertian dari pasar uang financial market adalah tempat di mana di sana dilakukan sebagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharganya yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang murni seperti yang dilakukan di pasar uang. B. Interest rate. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. C. Commodity passion risk. Pengertian commodity passion risk adalah perspektif perbankan Mahfud paling mengatakan commodity passion risk adalah risiko terjadinya potensial kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari commodity price terhadap posisi bank yang terkait dengan kontrak komoditas. D. 20 passion risk.
20 resiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan stock and share mengalami perubahan dan biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian karyawan. Politik risk. Stabilitas politik adalah sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Jika kondisi terus terjadi, maka akan terjadi adalah krisis kepemimpinan. Selanjutnya akan disampaikan oleh yang ketiga, hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana atau surplus dan mereka yang kekurangan dana atau defisit. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Masud Ali, ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yaitu yang pertama faktor fundamental ekonomi, yang kedua terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, yang ketiga campur tangannya finansial autoris, yang keempat perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, yang kelima likuiditas pasar, yang keenam punya kegiatan arbitrage. Teknik pengukuran resiko pasar. Yang pertama definisi standar. Jika membicarakan distribusi normal, kita hanya memerlukan 2 parameter, yaitu nilai rata-rata atau disebut juga sebagai nilai yang diharapkan dan definisi standarnya. Dengan 2 parameter tersebut, kita bisa melakukan banyak hal seperti menghitung probabilitas dan probabilitas nilai tertentu. Berikutnya akan dibacakan oleh kami. C. Definisi risiko spekulatif lainnya atau risiko perubahan kurs. Kurs adalah suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Sebagai contoh, kurs rupiah atau dolar barangkali dituliskan sebagai berikut. 10.000 dolar. Kurs tersebut mempunyai arti bahwa 1 dolar Amerika Serikat nilainya sama dengan 10.000 rupiah. Nilai absolut dari kurs tersebut tidak begitu penting. Dengan kata lain, dalam kurs di atas tidak dengan dolar Amerika Serikat. Perubahan kurs barangkali yang lebih penting diperhatikan. Jika rupiah mempunyai kecenderungan melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka kecenderungan tersebut bisa mengidentifikasikan sesuatu. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama, perbedaan inflasi. Yang kedua, perbedaan tingkat bunga. Yang ketiga, independensi bank sentral. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima, ekspektasi. Eksposur terhadap perubahan kurs. Yang pertama, eksposur transaksi. Yang kedua, eksposur akuntansi. Yang ketiga, eksposur operasi. Dan yang kelima, eksposur ekonomi. Ya, akan dilanjut pada sesi keempat dan jawab. Pertama akan dijawab oleh Ana. Yang pertama ada pertanyaan dari Teh Indah. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai seorang owner dalam menghadapi terjadinya risiko pasar dan bencana?
meminimalisir hal-hal yang jika terjadi suatu hal yang buruk di kondisi pasar. Jawabannya yaitu yang ada 8 resiko pasar. Yang pertama, melakukan evaluasi. Yang kedua, memperbaiki sistem bisnis. Yang ketiga, melakukan perubahan. Yang keempat, mengatur keuangan. Yang kelima, tetap fokus dan optimis. Yang keenam, mystery level atau tingkat skill. Yang ketujuh, lakukan evaluasi bisnis. Dan yang kedelapan, menerima masukan dari karyawan. Mungkin segitu jawaban untuk pertanyaan dari Ina. Dilanjutkan pertanyaan dari Zela. Bagaimana penerapan manajemen risiko pasar yang dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan atau pasar? Jawabannya, penerapan manajemen risiko yang berhasil ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahannya dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Ini itu jawaban untuk saudari Sela. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahmi. Berikutnya ada pertanyaan dari Irma. Faktor apa saja yang mempengaruhi perbankan mengalami foreign exchange risk? Jawabannya, pertama masih lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk baik secara finansial maupun non finansial. Kedua, masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan terutama dalam konsep risk manajemen banking, khususnya dalam konteks risk banking perspektif. Yang ketiga, masih sering terjadi keputusan pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing namun tidak memiliki dasar analisis yang kuat. Yang keempat, penerimaan deposito dalam mata uang asing ternyata malah memberantakan perbankan. Yang kelima, perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitor tertentu. Mungkin jawaban dari pertanyaan yang kedua. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.